Halo guys, oh my god, oh my god, oh my wow. Sumpah, ini first video dari aku tuh bingung banget mau ngomongin apa. So, ini sekarang udah jam 11 malam dan aku lagi bikin video malam ini. Kenapa? Karena kayak besok tuh ada deadline yang cukup banyak ya. Dan aku udah jadi kayaknya better untuk video malam ini. Dan sekarang itu Ramadan guys. Jadi, hari ini, detik ini, sekarang aku pengen ceritain kehidupan aku selama berkuliah di UIN Jakarta selama 1 semester kemarin. Sebenarnya kan aku baru mulai buat semester 2 sekarang ya. Jadi aku mau apa? Mau bikin video tentang nge-review, mengulas kembali semua hal-hal yang terjadi di semester 1. Oke, first, PBAK sumpil PBAK itu seru banget. Dan kayaknya momen di PBAK tuh kayak terngiang-ngiang banget. Karena kayak first impression kita masuk di perkuliahan dan ketemu dengan orang-orang yang asik, dengan acara seasik dan seseru itu, gila. Apalagi cuttingnya dan ganteng gak bercanda. Aku tuh punya 9 hari bareng teman-teman sekelompok, dan aku sekelompok itu beda jurusan ya, karena kita satu fakultas. Jadi kayak dari satu kelompok itu kayak ada 4 HI, 4 politik, dan 4 sosiologi. Dan di PBAK itu benar-benar seseru itu. Aku mau liatin sedikit cuplikannya di sini. Jadi kayak cok, ini seru banget cok gitu. Dan Next, di semester 1 aku join beberapa organisasi. Tapi tuh challengingnya aku kuliah sekarang ini karena aku kan ngambil asrama ya. Kenapa kamu ngambil asrama? Jadi aku ngambil asrama itu reasonnya karena yang pertama ini itu murah banget, cuman digantinya sama mental. Tapi ya ada apa ya, nilainya juga, karena kan nggak mungkin ya semua terjadi itu tanpa alasan. Pasti Allah tuh ada hikmah. Keren banget ya, alhamdulillah. Terus ya dari situ tuh belajar manage waktu, belajar manage energi, gimana caranya biar apa ya, nggak kewalahan gitu antara academic, organization, and then mabna gitu. Terus di perkuliahan, di kelas itu aku tuh selalu ngambil bangku pertama. Jadi kayak nggak selalu, tapi mungkin 2-3 kali aku pernah ngambil bangku nggak di depan, tapi selebihnya aku bakal di depan. Kenapa? Karena aku tuh punya prinsip gini, aku tuh ngambil di depan karena aku nggak ngerti apa-apa. Jadi kalau aku di belakang itu tuh ada banyak pemicu aku buat nggak ngedengerin dosen. Contoh HP atau ngantuk. Itu kalau di belakang tuh aku udah pasti, ini faktor internal aku sendiri, aku nggak bilang faktor eksternal dari yang lain, tapi emang faktor dari aku sendiri tuh kalau di belakang tuh pasti bakal nggak serius. Bahkan ketika aku pun di depan itu aku banyak main-mainnya, apalagi kalau aku di belakang gitu. Jadi aku selalu ngambil kursi paling depan, dan di situ alhamdulillahnya tuh jadi lebih apa ya, lebih paham gitu, dan enjoy aja sih selama di perkuliahan. Dan ini part yang tersulit menurut aku di perkuliahan itu nilai, karena kan dosen itu menilai secara subjektif ya, bukan objektif. Jadi kayak penilaian tiap dosen tuh nggak punya standar gitu. Kalau di SMP, SMA, SD gitu, kita tahu kalau mau dapat 100 kita harus benar di poin A, ini. Kita tahu nih materi yang akan kita pelajari itu ini. Tapi kalau dosen itu tuh kita harus menebak otak dosen tuh kayak suka yang kayak gimana gitu, mau ngasih nilai berapa dan standar beliau tuh kayak apa gitu. Jadi itu part tersusah, dan ini mungkin yang aku dan teman-teman aku stres banget itu. Padahal kita masih mabal ya, gitu, udah stres. Dan ketika aku dapat matkul, ada satu matkul aku dapat B itu karena kan aku udah mengekspektasikan dan apa ya, kayak berusaha lah untuk mencapai di titik aku pengen banget nih IPK aku 4 gitu. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, terus dikasih, karena apa ya, penilaian bapaknya itu juga bukan tentang keaktifan
aku juga nggak bisa banyak protes, kayaknya itu terkait esai. Jadi berarti aku introspeksi diri, ternyata memang dalam penulisan esai mungkin aku belum terlalu bagus gitu. Terus aku jelas nangis waktu dapat B. Sedih banget. Gitu juga teman-teman deket aku ada di sisi stres juga saat tahu keluarnya nilai-nilai kita semua. Jadi ketika menjalani kuliahnya itu biasa-biasa aja, tapi di ending of this semester itu yang challenging banget buat buka-bukain nilai gitu. Kayak tahu nih progres kita selama 6 bulan kemarin tuh ngapain aja. Tapi ya udahlah. Next kita bahas apa lagi ya? Daily activity. Kayak yang aku bilang, aku kan anak asrama, jadi aku nggak bisa nongkrong malam-malam atau keluar atau izin gitu sampai malam atau sampai sore gitu. Terlalu sore itu aku susah karena aku punya kewajiban di sini. Nah, dari sisi aku tuh pas awal-awal selalu berusaha untuk gimana caranya satu hari itu aku bisa produktif. Nah, kunci memulai sebuah keproduktivitasan itu, kalau dari aku sendiri yang berpengaruh itu teman-teman sekitar. Karena teman-teman aku benar-benar orang-orang yang super duper produktif, super duper orang yang punya energi yang positif banget, dan itu mempengaruhi banget, dan tingkat percaya diri kita juga naik karena hal itu. Dan aku bersyukur banget karena bertemu dengan teman-teman sebaik itu, dan Allah kirimin teman-teman sebaik itu ke aku. Thank you guys. Jadi aku ngeliat teman-teman aku dalam belajar, dalam manage waktu itu super duper keren. Amin, masya Allah, tabarakallah. Jadi aku coba juga buat ngikutin habit-habit yang sekiranya emang bagus. Jadi tiap pagi itu, karena aku kan habis subuh ada kelas taklim, jadi aku ikut kelas taklim. Sehabis kelas taklim itu aku biasanya baca buku sambil dengerin musik. Terus habis baca buku biasanya aku suka nge-improve English skill aku lewat podcast. Jadi aku dapat saran dari Nat My Love, itu dia bilang kayak dengerin podcast buat ngelatih English itu nggak harus sampai 10 menit, 15 menit, nggak usah, cukup 5 menit per hari asal konsisten itu lebih bagus daripada 10 menit tapi nggak beraturan jadwalnya. Jadi aku selalu ngeset timer, kayak aku tuh ngeset timernya benar-benar specifically. Jadi kalau misalnya aku baca buku dari jam 6, aku selesai di 6.30 atau jam 7, aku nargetin 30 menit atau 1 jam untuk baca buku aja. Nanti setelah itu aku baru ngedengerin podcast cuma 5 menit sambil nyatet vocab baru dari podcast itu. Nah, setelah dengerin podcast baru tuh aku prepare kayak mandi dan segala macam. Aku juga ngebiasain ya buat sholat duha gitu-gitu. Terus apa lagi? Nah, pas prepare nih make apa sih namanya, make up, itu aku juga ngedengerin 2 biasanya. Kalau nggak Al-Ma'surat, kalau misalnya aku udah baca Al-Ma'surat sebelumnya, aku biasanya ngedengerin Al-Ma'surat, tapi aku ngedengerin sejarah kayak history, atau juga ngedengerin orang ngedumel aja pakai bahasa Inggris gitu, kayak yang lucu-lucu. Tapi kalau misalnya aku belum baca Al-Ma'surat, aku biasanya nge-playin Al-Ma'surat. Nah, terus udah deh aku berangkat ke kuliah. Kayak aku bilang, aku duduk di bangku paling depan, kemudian yaudah ngikutin belajar. Jam 5 siap-siap sampai maghrib gitu. Habis maghrib aku ada kelas sampai jam 8 malam. Habis jam 8 malam itu biasanya baru deh aku, kalau nggak cari makan, habis cari makan ya bersih-bersih atau kayak sekedar diskusi sama teman. Terus lagi belajar ya, pasti belajar ya, kayak ngebahas materi-materi ya gitu deh. So far aku bersyukur banget bisa masuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kenapa? Ini tuh agak melo tau, karena yang pertama aku berubah 180 derajat kehidupannya, keoptimisannya, keambisiusannya, dan segala macamnya itu sejak aku kuliah. Sebelumnya aku nggak kayak gini. Terus yang kedua, aku ketemu sama orang-orang yang masya Allah tabarakallah. Dan jadi kayak aku bersyukur banget bisa bertemu dengan orang-orang baik gitu.
apa ya, aku tuh udah ngantuk teman-teman, jadi susah ngejelasinnya, tapi kayak aku tetap harus bikin take video soalnya mau diedit. Terus mungkin sekian ya kali sharingnya. Ini baru semester 1 dan ini benar-benar semester 2 ini aku lebih hektik lagi karena di bulan Ramadan ini dosen-dosen ngasih tugas kelompok yang banyak banget. Aku kebagian kelompok awal semua, alhamdulillah. Jadi kayak ditambah organisasi juga banyak kegiatan. Tapi ya itu tadi keputusan aku, jadi aku harus ambil resiko, harus tanggung jawab sama keputusan yang udah aku pilih. Jadi teman-teman, intinya aku berterima kasih karena sudah menonton video ini, tapi aku juga ingin menyemangati teman-teman yang sedang berjuang di pendidikannya, di kehidupannya. Kayak everything gonna be okay, semuanya bakal baik-baik aja asal kita tetap terus berusaha, berdoa dan bertawakal ke Allah gitu. Pasti Allah bantu, dan ingat Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi ya udah terus berprasangka baik aja ke siapapun, terutama ke Allah. Jangan sering-sering menggunakan hal atau suatu pikiran atau hati buat hal-hal yang negatif. Terus pikirin aja hal-hal yang positif, karena itu bakal ngefek ke diri kita sendiri juga. Oke, thank you guys. Ini sekarang udah jam berapa? Udah jam 11:30 dan aku harus mandi dan bersih-bersih dulu, baru habis itu bisa tidur. Thank you so much yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Padahal thumbnail video ini tuh kayaknya nggak sesuai karena thumbnailnya itu kehidupan di semester 2, tapi yang aku bahas ini semester 1. Tapi nggak apa-apa lah ya, kayak yaudahlah, yang punya akun siapa, yang itu siapa. Udah, bye bye guys, love you, see you next time. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you.